Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Desrani Putri dengan NPM A1L020026 dari kelas 1B Prodi Bimbingan dan Konseling. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian karakteristik ajaran Islam, prinsip-prinsip ajaran Islam, dan persamaan serta perbedaan ajaran Islam dengan agama lain. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Pak Arsyadani Misbahuddin MPDI. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam terdiri dari dua kata, yaitu karakteristik dan ajaran Islam. Kata karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sesuatu yang memiliki karakter atau sifatnya yang khas. Dan kata Islam menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata salima yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Kemudian, kata salima diubah menjadi kata aslama yang berarti berserah diri masuk ke dalam kedamaian. Ajaran Islam pun mengandung berbagai arti pula, seperti menurut dan menyerahkan. Maksud dari menurut dan menyerahkan ini adalah bahwa orang yang memeluk agama Islam adalah orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menurut dengan apa segala yang telah ditentukannya. Selanjutnya sejahtera, selamat, tentram, dan bahagia, yang berarti bahwa seluruh umat muslim adalah orang yang sejahtera, selamat, tentram, dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat, dengan tuntunan ajaran Rabbul Alamin, yaitu ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik ajaran Islam adalah watak ataupun karakter yang harus dimiliki oleh seluruh umat muslim dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dalam berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia, seperti contohnya dalam bidang agama, muamalah atau kemanusiaan, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, pekerjaan, lingkungan hidup, dan disiplin ilmu. Dengan banyaknya bidang-bidang keilmuan tersebut diperlukan kepada seluruh umat muslim untuk memahami secara mendalam bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang membawa umat manusia ke dalam kehidupan yang cinta damai dan sejahtera. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip-prinsip ajaran Islam, yang mana ada 12 prinsip. Yang pertama, prinsip tauhid atau monoteisme, yang berarti semua ciptaan Allah merupakan suatu sistem dan satu kesatuan. Satu ciptaan dengan ciptaan yang lainnya tidak dapat bertabrakan, seperti halnya bumi dan planet lainnya. Prinsip yang kedua yaitu prinsip peribadahannya yang indah, dinamis, dan natural. Apabila kita beribadah sudah sesuai dengan apa yang Nabi kerjakan, itu sudah sangat natural dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan manusia. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip muamalat, yang mana prinsip ini sudah diatur sangat detail dalam agama Islam, seperti halnya zakat dan faraid atau disebut juga dengan waris. Prinsip yang keempat yaitu prinsip penggunaan akal sehat, yang mana prinsip ini merupakan kelemahan umat muslim. Kita sebagai homo sapiens diberikan kelebihan akal sehat untuk berpikir dan menganalisa. Islam bukan merupakan dogma, melainkan agama yang rasional. Kelemahan umat muslim yang lainnya terdapat pada prinsip yang kelima, yaitu prinsip akhlakul karimah. Prinsip yang keenam yaitu prinsip persaudaraan. Prinsip yang ketujuh, prinsip kebersihan jiwa dan raga. Kedelapan, prinsip Al-Quran sebagai software atau informasi yang turun dari langit yang secara dahsyat. Dan yang kesembilan, prinsip bermasyarakat. Prinsip yang ke-10 yaitu membela kebenaran tanpa melihat warna kulit. Dan prinsip yang ke-11, prinsip berkelanjutan atau tidak boleh berhenti. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu persamaan agama Islam dengan agama yang lain. Pertama-tama, saya akan menjelaskan persamaan ajaran Islam dengan agama Yahudi. Pada agama Islam, Islam mengimani kepada satu Tuhan yang Maha Esa. Begitu juga dengan Yahudi, mereka mengimani satu Tuhan yang utama yaitu Yahuwan. Kemudian dalam agama Islam, berhitan merupakan sebuah syariat Islam dan merupakan kesehatan dalam dunia medis. Begitu pula dengan Yahudi, mereka juga ada berhitan
dengan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar keinginannya terkabul. Dan dalam ajaran Islam kita memiliki kitab, begitu pula dengan mereka. Dan ajaran Islam menganggap agama Islam ini adalah agama samawi, yaitu agama langit, dan begitu pula dengan agama Yahudi. Selanjutnya adalah persamaan agama Islam dengan agama Masehi. Yang pertama, agama Islam adalah agama dari langit atau samawi, begitu pula dengan agama Masehi. Kemudian, agama Islam adalah agama bagi seluruh umat manusia, dan begitu pula dengan agama Masehi, bukan hanya untuk kaum Yahudi, melainkan untuk seluruh umat manusia. Kemudian, Islam mengajarkan untuk tidak memakan daging babi dan disyariatkan untuk berkhitan, dan begitu pula dengan agama Masehi. Selanjutnya, agama Islam dengan agama Hindu. Di sini saya hanya menyebutkan beberapa persamaan dari agama Islam dan agama Hindu. Yang pertama, Islam mengimani hanya kepada satu Tuhan, dan Hindu juga begitu. Selanjutnya, konsep ketuhanan dalam Islam adalah monoteisme, dan agama Hindu juga menganut monoteisme. Selanjutnya, persamaan agama Islam dengan Buddha. Pada agama Islam, kita tidak boleh untuk berbohong, berkata kasar, dan bergosip. Begitu pula dengan agama Buddha. Dan juga kita tidak boleh menyakiti ataupun membunuh, berbohong, dan mencuri. Di agama Buddha, hal itu juga berlaku. Dan yang terakhir adalah perbedaan ajaran Islam dengan agama lain. Yang pertama, ajaran Islam dengan Yahudi. Pada ajaran Islam meyakini adanya surga dan neraka, sedangkan kaum Yahudi tidak meyakini hal tersebut. Yang kedua, agama Islam menetapkan konsep monoteisme, sedangkan Yahudi juga tidak menetapkan konsep tersebut. Agama Islam berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis, sedangkan Yahudi berpedoman kepada kitab Taurat, yaitu The Old Testament, kitab Talmud, dan protokol-protokol pendeta Zionis. Yang kedua, ada perbedaan agama Islam dengan agama Masehi atau disebut dengan Kristen. Pertama, agama Islam meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam merupakan nabi utusan Allah, sedangkan menurut kaum Kristen atau agama Masehi, Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan mereka, atau mereka sebut dengan Isa al-Masih. Kemudian Islam meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam dapat lahir tanpa ayah merupakan sebuah mukjizat. Tetapi menurut kaum Kristen, Nabi Isa adalah anaknya Tuhan. Dan yang ketiga, umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang mati atas izin Allah. Tetapi bagi penganut agama Masehi, mereka meyakini bahwa karena Isa al-Masih adalah Tuhan mereka. Selanjutnya yaitu perbedaan ajaran Islam dengan Hindu. Dalam ajaran Islam tidak ada reinkarnasi atau lahir kembali setelah mati, sedangkan menurut agama Hindu mereka akan mengalami reinkarnasi. Kemudian dalam Islam tidak mewujudkan zat Allah, tetapi dalam ajaran agama Hindu mereka mewujudkan Tuhan tersebut dengan berbagai bentuk seperti dewa-dewi. Dan perbedaan yang terakhir adalah perbedaan agama Islam dengan Buddha. Dalam agama Islam, melahirkan merupakan sebuah pengorbanan. Apabila meninggal saat melahirkan, bisa disebut dengan mati syahid. Sedangkan menurut agama Buddha, melahirkan merupakan sebuah derita. Dan dalam agama Islam, sakit itu disebut dengan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita lebih bersyukur dengan nikmat sehat. Tetapi menurut agama Hindu, sakit itu merupakan kesengsaraan. Baiklah, sekian saja penjelasan mengenai pengertian karakteristik ajaran Islam, prinsip-prinsip ajaran Islam, persamaan serta perbedaan ajaran Islam dengan agama lain. Saya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.